nama saya Samsul Arifin, perwakilan dari kelompok tani Pelajau. Kami dari kelompok petani Pelajau. Assalamualaikum, halo sobat pertanian sehat. Pada video kali ini akan digambarkan mengenai kegiatan penerapan pengendalian hama terpadu OPT Lada di Dusun Pelajau, Desa Nyelandi, Kecamatan Air Gegas, Kabupaten Bangka Selatan. Kegiatan PPHT OPT Lada ini dilaksanakan oleh Poktan Pelajau dengan jumlah peserta sebanyak 25 orang. Nah, apa sih PPHT itu? PPHT sendiri merupakan penerapan dari upaya pengendalian populasi atau tingkat serangan OPT dengan menggunakan lebih dari satu cara pengendalian dalam satu kesatuan untuk mencegah timbulnya kerugian baik secara ekonomi dan kerusakan lingkungan hidup. Adapun tujuan kegiatan PPHT OPT Lada sendiri yaitu membantu atau mendorong pekebun untuk menerapkan PHT di kebunnya sehingga dapat dilakukan secara mandiri dan berkelanjutan, serta memberdayakan pekebun untuk memperbanyak bahan pengendali OPT yang ramah lingkungan secara mandiri. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari dari kelompok tani dari PPHT. Sore ini kami akan melakukan penyemprotan. Ini aku memakai MS bakteri. Oke, saya akan lakukan penyemprotan sore hari ini. Output pelaksanaan kegiatan PPHT OPT Lada di Dusun Pelajau, Desa Nyelanding, Kecamatan Air Gegas, Kabupaten Bangka Selatan, yaitu terlaksananya PHT pada areal perkebunan tanaman lada di Dusun Pelajau seluas 25 hektar. Kegiatan PPHT OPT Lada dilaksanakan selama 6 kali pertemuan. Pertemuan pertama merupakan tahapan sosialisasi oleh pelaksana kegiatan kepada pekebun peserta PPHT OPT Lada dan pihak atau instansi terkait. Pada tahapan sosialisasi ini dijelaskan mengenai maksud dan tujuan pelaksanaan kegiatan PPHT OPT Lada, perkenalan dengan pemandu lapang, penjelasan teknis rangkaian kegiatan PPHT OPT Lada, pembentukan subkelompok, serta menentukan jadwal pertemuan selanjutnya oleh pemandu lapang bersama dengan pekebun peserta PPHT OPT Lada. Pertemuan pertama ini dilaksanakan pada tanggal 2 Mei 2024. Selanjutnya, pertemuan kedua dilaksanakan pada tanggal 14 Mei 2024. Pada pertemuan kedua ini, setiap subkelompok akan melakukan pengamatan dan identifikasi masalah yang ada di kebun lada milik salah satu peserta PPHT OPT Lada. Selanjutnya, setiap subkelompok akan menganalisa, membahas, dan memaparkan hasil pengamatan dan identifikasi OPT yang ditemukan di lapangan bersama dengan peserta yang lainnya. Kemudian dilakukan pengambilan keputusan pengendalian OPT sesuai identifikasi masalah di lapangan. Adapun jenis OPT yang ditemukan di lapangan terdiri dari penyakit busuk pangkal batang, penyakit busuk akar, penyakit kuning, serta penyakit virus baik itu keriting maupun belang. Sehingga berdasarkan jenis OPT yang ditemukan di lapangan, maka tindak lanjut penerapan pengendalian hama terpadu yang dapat dilakukan yaitu melakukan pengendalian secara hayati dengan aplikasi metabolit sekunder jamur dan bakteri yang disesuaikan dengan jenis OPT-nya. Pertemuan ketiga dilaksanakan pada tanggal 28 Mei 2024. Pada pertemuan ketiga ini dilakukan pembuatan metabolit sekunder jamur Trichoderma dan metabolit sekunder bakteri Bacillus. Banyak macam Pak, jamur pun banyak macam, tergantung OPT sasarannya atau OPT atau hama dan penyakitnya nak dikendalikan tuh apa jadi, baru kita nanti tentukan apa juga biang ataupun starter yang akan kita gunakan. Aplikasi MS Trichoderma digunakan untuk penyakit busuk pangkal batang dan penyakit karena patogen tular tanah lainnya. Sedangkan aplikasi MS bakteri Bacillus digunakan untuk OPT sasaran yaitu penyakit kuning. Pada pertemuan ketiga ini dilakukan pembuatan metabolit sekunder jamur sebanyak 25 liter dan metabolit sekunder bakteri sebanyak 25 liter.
Adapun bahan-bahan yang digunakan untuk membuat MS bakteri yaitu ikan segar sebanyak 500 gram dan terasi udang sebanyak 250 gram. Sedangkan untuk membuat MS jamur sebanyak 25 liter dibutuhkan air cucian beras pertama dan kedua sebanyak 8 liter per 10 liter air, atau dapat menggunakan tepung beras sebanyak 500 gram. Selanjutnya, air kelapa sebanyak 2,5 liter dan gula merah sebanyak 250 gram. Tentunya kita membutuhkan starter jamur Trichoderma. Starter jamur Trichoderma diencerkan terlebih dahulu dan kemudian dimasukkan ke dalam masing-masing dirigen yang berisi 2,5 liter media dengan dosis kurang lebih setengah tabung starter jamur. Pada kegiatan PPHTO PT Lada ini, para peserta diajarkan juga untuk mendapatkan biang atau starter jamur maupun bakteri yang ada di sekeliling kita. Biang atau starter jamur Trichoderma dapat didapatkan dengan memancing jamur Trichoderma menggunakan daging kelapa tua. Sedangkan starter atau biang bakteri dapat didapatkan dari perakaran tanaman putri malu, perakaran rumput gajah, atau dari rumput teki-tekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsul Arifin, perwakilan dari kelompok tani Pelajau, yang mana hari ini kita melakukan kegiatan pembuatan metabolit sekunder jamur dan bakteri. Metabolit sekunder jamur Trichoderma yang dibuat pada kegiatan hari ini, pada kegiatan PPHTO PT. Jadi bahan-bahannya itu dari air cucian beras yang pertama, terus yang kedua itu dari air kelapa tua, kemudian sama gula merah yang digunakan untuk pengendalian penyakit lada. Terus yang kedua kita membuat metabolit sekunder bakteri Pseudomonas, yang bahan-bahannya itu pertama dari ikan segar, terus yang kedua dari terasi udang, yang mana kegunaannya itu untuk mengatasi penyakit kuning dan penyakit kuning. Semoga dengan adanya pelatihan ini bisa membantu petani, khususnya petani kelompok Pelajau Desa Nyelanding, agar ke depan bisa menghasilkan lada yang berkualitas. Setelah selesai pembuatan metabolit sekunder, selanjutnya bahan yang sudah jadi itu kami lakukan pengocokan, baik pengocokan secara manual atau pengocokan dengan alat mesin yang namanya ini alat mesin shaker selama lebih kurang 7 hari sampai 14 hari. Dan setelah itu akan dilakukan pengaplikasiannya itu ke lada kelompok tani masing-masing. Demikian kegiatan PPHT UPT Lada pada hari ini yang dilaksanakan di kelompok tani Pelajau Desa Nyelanding. Mudah-mudahan ke depan para petani ini sangat terbantu dengan adanya pelatihan PPHT UPT ini. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami sahabat petani sehat. Pada kesempatan siang hari ini kami berada di kebun lada Bapak Samian, salah satu peserta kegiatan PPHT OPT Lada kelompok tani Pelajau Desa Nyelanding, Kecamatan Air Gegas, Kabupaten Bangka Selatan. Kegiatan ini merupakan kegiatan pertemuan ketiga pada rangkaian kegiatan PPHT OPT Lada ini, di mana pada kegiatan ketiga ini pembelajarannya dari pagi hari sampai saat ini, yaitu produksi metabolit sekunder jamur Trichoderma sebanyak 25 liter, kemudian produksi metabolit sekunder bakteri Bacillus sebanyak 25 liter. Harapannya nanti dari kegiatan produksi metabolit sekunder ini
bisa menjadi solusi bagi petani lada di kelompok tani Pelajau yang berdasarkan hasil pengamatan dan identifikasi di pertemuan kedua. OPT penting yang ditemukan pertama busuk pangkal batang, kemudian busuk akar putih, kemudian penyakit karena virus, baik itu virus keriting maupun virus belang. Nah, tadi sudah dilakukan oleh Pak Samian aplikasi metabolit sekunder Bacillus. Nah, harapannya dengan aplikasi bakteri metabolit sekunder Bacillus, nanti pertanaman lada Pak Samian yang sekarang dalam kondisi terganggu pertumbuhannya karena terserang oleh penyakit virus keriting dan virus belang, setelah 3 dan 5 kali atau sampai 5 ataupun sampai 7 kali aplikasi akan kembali mulai perlahan-lahan kembali normal dengan tumbuhnya tunas-tunas baru, cabang-cabang produksi baru, dengan harapannya tamannya kembali sehat. Kemudian Pak Samian pun sudah melakukan pemupukan. Nah, harapannya sesuai dengan kandungan dari metabolit sekunder yang mengandung enzim-enzim pengurai ataupun pelarut fosfor dan kalium, pemupukan yang dilakukan oleh Pak Samian bisa efektif dan bisa menjadi unsur hara yang baik untuk tanaman ladanya. Demikian dari kami, terima kasih. Semoga kegiatan hari ini mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kemajuan dan kesejahteraan petani di kelompok tani Nujab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan keempat dilaksanakan pada tanggal 11 Juni 2024. Berdasarkan hasil pengamatan dan identifikasi agroekosistem yang berkaitan dengan tingkat kesuburan atau kesesuaian lahan dalam menanam lada, tentunya perlu dilakukan input bahan-bahan organik. Dalam hal ini yaitu kompos. Maka pada pertemuan keempat ini dilakukan praktek pembuatan kompos. Kompos ini tadi kan bahan organik atau bahan alami yang kita olah dengan proses fermentasi tertutup atau tanpa udara menjadi unsur-unsur organik atau menjadi makanan bagi tanaman. Kemudian juga bisa memperbaiki struktur tanah. Struktur tanah itu mulai dari sifat fisik tanah, sifat kimia tanah, sifat biologi tanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok petani Pelajau pada hari ini pertemuan keempat kegiatan PPHT OPT Lada. Materi hari ini pembuatan kompos yang menggunakan bahan dari kotoran sapi dan sekam padi dan dedak yang difermentasi dengan E4 dan molase. Harapannya ke depan para petani bisa membuat sendiri dan bisa memanfaatkan pupuk-pupuk kompos ini untuk menyuburkan tanaman kita lada dan menyehatkan tanah sehingga hasilnya melimpah dan lada kita sehat. Amin. Amin. Ikuti pembuatan proses kompos di Poktan Pelajau. Terima kasih. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, sekarang kita biarin lebih kurang paling tidak 15 menit paling tidak, Pak. Nah, untuk mengaktifkan seri ini dulu. Nah, artikan nih, kita biarin dulu, kita ngerjain tuh.
Poktan Pelajau. Oke. Inilah kegiatan PPHT Pelajau. Ini membuat kompos. Dua video. Pertemuan kelima dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2024. Pada pertemuan kelima ini dibahas mengenai evaluasi penerapan PHT OPT Lada oleh peserta PPHT OPT Lada Poktan Pelajau, Desa Nyelanding, Kecamatan Air Gegas, Kabupaten Bangka Selatan. Selain itu dilakukan kunjungan lapangan ke salah satu kebun peserta PPHT OPT Lada Poktan Pelajau Dusun Pelajau, yaitu ke kebun Bapak Rasidi. Adapun OPT penting yang ditemukan di kebun Bapak Rasidi sendiri yaitu penyakit kuning dan penyakit busuk pangkal batang. Sehingga pada pertemuan kelima ini sendiri juga dilakukan praktek aplikasi solarisasi pada tanaman yang terserang penyakit kuning. Tidak lupa juga untuk mengaplikasikan metabolit sekunder bakteri Bacillus subtilis serta aplikasi kompos pada tanaman lada yang terserang penyakit kuning tersebut. Untuk OPT penyakit busuk pangkal batang dilakukan penerapan PHT berupa eradikasi tanaman secara selektif di tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsul Arifin, anggota kelompok tani Pelajau Desa Nyelanding. Yang mana pada saat ini saya akan melakukan pengaplikasian MS Jamur, yang mana kegunaannya itu untuk mencegah penyakit kuning, keriting, dan semacamnya. Nah, ini biasanya kami melakukan penyiraman ini selama 1 minggu sekali atau 7 hari sekali. Nah, mudah-mudahan dengan dilakukan penyiraman ini penyakit kuning yang biasanya diderita oleh para kelompok tani lada itu berkurang dan kebun kita semua dalam keadaan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya namanya Pak Rasidi, Ketua Kelompok Tani Pelajau Nyelanding. Sekarang saya mengasihkan MS atau untuk penangkal jamur atau kulat malam. Sebenarnya sang ini kemarin-kemarinnya udah bagus, aku senang. Sekarang banyak patah kayak ini, patah. Jadi mudah-mudahan atas bantuan dari pemerintah ini bisa petani di dusun kami ini bisa membuat hasil. Maka dari itu kita jangan patah semangat kepada kelompok semua, kelompok tani semangat. Mudah-mudahan bawa hasil atas bantuan dari pemerintah. Kiranya ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian rangkaian kegiatan penerapan pengendalian hama terpadu OPT Lada Poktan Pelajau Dusun Pelajau Desa Nyelanding Kecamatan Air Gegas Kabupaten Bangka Selatan. Sampai ketemu di kegiatan penerapan PHT selanjutnya. Bye-bye.